Pertama, keturunannya antek Belanda penjajah negeri. Kedua, dia telah menggunakan organisasi bocah saya. Saya ketua PWI di sini. Aku kuliah tanggal 30 dipaksakan. Aku urip, mesti aku loro dan mlebu penjara. Untuk aku mati. Kalau Habib Syekh dipaksakan hadir. Karena bagi saya, secara pribadi dan kelompok saya, final Habib Syekh pertama, keturunannya antek Belanda penjajah negeri. Kedua, dia telah menggunakan organisasi bocah saya, namanya Nahdlatul Ulama. Dia mengklaim Yalal Waton Pruk karyanya dan bahkan sudah dipatenkan. Padahal Yalal Waton itu wong NU Rokabeh, bahwa itu syair karyanya bahwa Hasbullah. Kedua, di pengajiannya di mana-mana, di tempat itu menyebutkan dalam syairnya, Hadir Ijik, Habib Rijik, gurune NU. Habib Rijik itu mulai kapan bajingan Rijik itu dari gurune NU? Itu kita nggak terima. Dan memang dia itu membawa mempengaruhi Habib Syekh tugasnya iki, branding iki. Lek Pak Polisi saya gaya-gaya, tak usah dinas. Aslinya suruh intelijen polisi itu paling canggih. Hanya ini kan menjalankan amanat penderitaan rakyat. Aku maklum hormat, masih Mas Bram. Sebenarnya kita semua kan, apalagi intel ini kan harus mengikuti medsos, apalagi nanti ono apa jenis itu, tiap Polres kan ono sing iso nyadap ono niku. Jadi intinya si kan di tingkat Polres paling ya. Jadi sudah tahu, tapi karena beliau itu adalah petugas negara yang ditugasi untuk mengamankan, saya mohon. Lah demi atas nama keamanan Pak Tony yang paling senior ini, mohon maaf ya. Silakan Habib Syekh didatangkan. Di pengajian tapi Habib Syekh nggak boleh. Kita cinta sholawat. Kita pengajian. Seperti sing teko ojo Habib Syekh. Ngundang kiai-kiai lokal Gopar suaranya enak Gopar belum mau. Itu kan sholawatan. Suaranya enak, suaranya gede. Mulai sangat 10 juta, jugitan bojok ini. Gopar. Dibayari siapa sih gak mencintai Gopar? Habib Syekh aku roh Mas Bram, itu ngomong, ini Pak Guntur tak ngomong, mohon maaf, ini tak open. Saya, Pak Wahyudi, Pak Mukto itu pernah jadi anggota DPR. Saya 10 tahun mimpin pimpinan anggaran, semua tahu. Jadi aku mau anggaran APBD, itu insya Allah walaupun gak ahli, paham. Dan kegiatan ini dibiayai APBD, makanya tahun ini selaku. Lek di branding tak ceritanya, lek dipaksakan, di samping saya nanti dengan pasukan saya tak wis perang sampai keamanan sampai polisi mesti aku kalah mesti didetek polisi aku mesti mati. Syukur lek mati jihad, karena yang saya bilang agama Allah, Muhammad itu Rasulullah, impan kami. Karena Nabi Muhammad namanya sudah diklaim bahwa mereka bajingan-bajingan adalah ngaku dunia, kami nggak terima. Itu yang saya bela. Saya yakin kalau saya bela ini, saya mesti sabilillah. Jadi artinya itu bilang lek urip mesti aku rembak mlebu penjara. Tapi tetap sudah tak siapkan format aku arep ngelaporno pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Saya punya data 2010 sampai hari ini, mulai zamane Mama Dedek, zamane Mansur, ada semua sudah tak format, makanya tak amalkan sama. Lek bapak mati, kok kayak no ideal. Lek bapak itu penjara, kok kayak no gini laporan. Sing laporan saya, Haji Joni Subagio Kiai Ageng Suryo, KPK. Bukti nih Pak Bram, LPG yang dibuat itu, LPG yang saya tahu persis LPG yang direkayasa. Lek sing cerita wong liya, aktivis nggak tahu tentang sing cerita Joni, selaku mantan pimpinan DPR dan pimpinan anggaran. Kalau nggak percaya buktikan, ini bentuk keamanan. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau Habib Syekh tidak datang, iki nggak metu Pak Bram. Lek metu, ini katut ini penanggung jawab pos anggaran ini. Mas Lukman yo dulurku Lukman Mas iki. Itu katut. Dan kabeh kok katut. Jadi itu yang perlu sampai pahami. Kemarin sudah ngomong sama Pak Agus sama bahkan Pak rumah. Nah ini ngomong nang Pak Bram dan Pak Polisi ini. Jadi lek dipaksakan rusak, siapa bertanggung jawab? Ki Ageng Bumi Soyo. Saya akan lapor KPK. Saya yang mimpin nanti tindakan. Aku mesti tukaran polisi, gegeran Satpol PP. Gak apa-apa wes. Wah aku sudah 5 kok. Mesti kalah aku. Tapi tak geruwet. Mudah-mudahan saya di sana dipenuhi polisi, dipenuhi habak, dipenuhi aku mati. Dosaku akeh Pak Tony.
Aku wong paling brengsek dosa ku akeh, dolim nang wong akeh. Tak eling-elingi gak ketemu sapa sing tak dolim kene. Tak ketemu kan. Kanca padha bongo kabeh aku sik terus alhamdulillah. Timbang aku bongo gak karu-karuan, aku ditakoni malaikat dosane iki. Hari ini setelah aku tidak pilih karena nawa itu saya, aku ingin jihad. Jihad membela NU, membela NKRI. Karena sejarah-sejarah ini sudah dilencengkan, bendera Merah Putih diklaim, Bapak Alawi. Bahasa masih gaya NU, Bali nggak ada sejarah. Dan aku percaya aku ini duduk aku bodoh Pak, tapi saya dengan orang pinter-pinter di Banten Cirebon sudah sering ketemu. Makanya aku nanti ini seluruh Indonesia itu PWI itu belum berdiri pertama kali di Banyuwangi. Jadi SK nomor 01 pendirian pengurus pimpinan daerah PWI Indonesia itu baru di Banyuwangi, baru sekarang muncul. Ya Pak Mutar Aman. Itu rumah ketua dulu ngomong. Jadi intinya gitu. Intinya Pak Polisi, Pak Bram, Habib Syekh jangan dihadirkan. Silakan acari betul milio kiai-kiai yang bukan Habib. Said Agil hebat, Gus Mu'abid hebat, Kiai Marzuki hebat, Gopar itu idolanya pakai. Timbangnya acara sudah dikondisikan kepilis. Ikan duit kan sudah mau dikondisikan, saya tahu kok. Bahkan sekarang ini Tuhan Sopo perlu lembaganya, kalau dulu kan MUI ini sudah nggak ada takut. Bun media ini Pak Yamin, mereka kalau terus tahan ya, lor-loran terus mati. Proses kesannya Allah, tapi gara-garanya aku. Itu mana ini saya tahu orangnya, termasuk sampai bertanggung jawab. Anu ngomong. Dan kalian kalau memaksakan Habib Syekh Tekon, Anda termasuk orang-orang murtad. Karena nama suci Rasulullah dikaitkan duriannya. Durian itu perintah Al-Quran, itu tiada cerita. Tapi kalau kita tuh mencantolkan nasab kita kepada yang bukan orang tua, Allah marah. Kanjeng Nabi saja pernah ditegur. Dalilnya ini. Jadi sampai itu suruhun warai kan, kecuali kalau apa jenis subroh wal ifas istighfar itu kalau belum ada yang komplain. Dan Joni ngomplain bahwa haba ibu itu duduk durian Rasul. Syekh Abdul Qadir Jalan Asegaf ini datanya pun kiri. Mbak nanya ini kok lek nan Asegaf itu hantunya 1800 sekian itu hantukan nilai banget. Ini ya. Ini kotor ini pecah. Ini gopar kau rumah sakit tonggo-tonggo itu. Didongakno ya Allah Pak Bram munggal pangkat dadi wali. Iki dongakno Riko mlebu penjara. Saya nggak bisa dongakkan di kampung. Saya jamin Anda masuk penjara. Saya yang lapor KPK. Ini diminta ojo off the record ini. Nanti yang datang saya semuanya Pak Pranowo dan ini kan Riko Lukman itu dulu risun, tapi kalau dipaksakan ayo bareng-bareng saya masuk penjara, Riko ya minum rasain mau penjara aku tak tahu hujan di rokok. Terima kasih. Ya benar. Kari tegang kan. Koreng kopi, Pak. Koreng kopi. Dia demi. Kopi orang jamunan. Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan Bapak Asisten, Adem. Pak Bram, mana kedune putih, Pak sholat. Pak Tony, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat wajah-wajah di depan saya ini, Pak Bram, Pak Tony ini, dan bapak-bapak yang lain tidak asing saya. Apalagi Gus Yusdi itu. Itu kalau di kalangan NU bukan Pak Yusdi, Pak. Iya. Gus Yusdi. Apalagi di samping kiri saya ini, di depan saya ini, apalagi Pak Mukhlis, Pak Mahfud dan seterusnya. Ini pendukung ibu semua ini. Pendukung ibu semuanya. Orang-orang ini ketika perhitungan suara, ketika meningkat angka 60, yang salipan itu dredeg ini. Dredeg. Begitu suaranya itu landing dengan aman, mereka semuanya berdoa. Kalau Bu Ibu menjadi bupati, mudah-mudahan Banyuwangi ini menjadi bupati, menjadi Banyuwangi yang aman, yang tentram dan damai, tidak ada demo. Terus dilantik, ternyata yang demo ini adalah pendukung-pendukung bupati semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak Bram, bapak-bapak yang lain, di antara kami ini tidak ada yang lebih keras kecuali Bapak Ketua. Banyak Ki yang ada di Indonesia ini Pak, tapi Ki Ageng hanya dia seorang yang suaranya lantang seperti itu.
Saya ingin memberikan landasan apa yang mendasari apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi itu. Kalau kami semuanya ini yang namanya solawat itu yes, tidak ada yang menolak. Karena di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi solawat itu sangat luar biasa. Sembahyang tanpa solawat, sholatnya nggak sah. Dan seterusnya. Kemudian kawan-kawan itu kalau solawatan yang apapun yes. Tapi kalau yang namanya Habib Rizik, no. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa kok Habib Rizik no? Maksud saya Habib Syekh no. Pertama, salah satu di antaranya adalah beliau pernah melantunkan kalimat-kalimat yang sangat menyakiti hatinya warga Jamiah Nahdlatul Ulama, terutama kultur. Ketika beliau mengatakan Gus Dur Habib Rizik itu gurunya NU. Habib Rizik itu idolanya NU. Ada orang yang mengatakan saya itu dulu. Tapi kalau berita-berita yang seperti ini tidak ada expirednya. Di setel apapun akan menjadi news. Ini yang sampai sekarang melukai hatinya orang itu. Apalagi yang disebut idolanya NU, apalagi yang disebut gurunya NU, orang yang pernah membuta mata hatikan idolanya NU, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu yang namanya masyarakat ini terus terang saja sangat keberatan kalau beliau itu didatangkan di Banyuwangi. Ini yang pertama. Yang kedua, gerakan-gerakan Ba'alawi ini memang yang melakukan person, katakanlah oknum, akan tetapi merupakan sistem yang sistemik. Artinya apa? Artinya apa? Artinya tidak ada antara Habib yang satu dan Habib yang lain itu tidak sama. Semuanya itu seirama. Semuanya itu sama sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Joni itu. Terus kemudian tidak ada satu kalimat pun yang namanya meminta maaf dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka minta. Saya akan memberikan perumpamaan. Ada seorang mubalik di Indonesia namanya Gus Miftah. Itu begitu membuat kalimat yang kalimatnya itu menusuk perasaan seorang penjual es, Gus Miftah itu langsung minta maaf kepada masyarakat. Gus Miftah malah mengumrohkan orang yang dizolimi menurut dan seterusnya. Tapi ketika Habib Syekh menyampaikan Habib Rizik itu gurunya NU, idolanya NU, yang itu sangat parah sakit salahnya, tidak satu kalimat pun minta maaf kepada warga dan seterusnya. Ya Lalaton. Terus kemudian kalau ya Lalaton sudah minta maaf, artinya tidak mengakui kalau itu punyaannya ciptaannya Habib Syekh. Terus kemudian berikutnya bapak-bapak dan saudara-saudara, upaya-upaya masis yang dilakukan oleh para habaib ini itu apalagi pembelokan sejarah tadi itu sudah nyata-nyata bapak-bapak tahu semuanya. Nah oleh karena itu dengan menghadirkan habaib di Banyuwangi ini, apalagi yang diidolakan oleh masyarakat, ini memframing masyarakat itu menjadi mengidolakan mereka, sementara yang lain ulama-ulama pendahulu ini dinomorduakan dan seterusnya. Yang terakhir bapak-bapak dan saudara-saudara, nanti biar diteruskan oleh ketua Laskar Sabilillah ini, kami menyampaikan aspirasi mendasari apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi itu. Terus apa dasar yang saya sampaikan tadi itu, kami mohon dengan kebijakan, mudah-mudahan Banyuwangi ini menjadi tentram, aman dan damai, sehingga menjadi daerah yang bisa dijadikan sudah bolak-balik mendapatkan supremasi yang sangat luar biasa, jangan sampai dinodai oleh gerakan-gerakan yang meronai Banyuwangi itu sendiri. Saya kira intinya itu bapak-bapak, mendasari apa yang disampaikan Pak Joni. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bram, Pak Lutfi, aparat kepolisian dari Polres dalam hal ini. Terima kasih atas waktunya. Kami hanya ingin menyampaikan yang masih faktual hingga hari ini. Yang pertama kami sampaikan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kiai Mukhtar. Kenapa kemarin kami semua all out, saya, istri saya, keluarga saya, semua komponen saya all out memenangkan Pilgub nomor 1. Satu pertimbangannya Pak Bram, karena mohon maaf para muhibin berada di calon sebelah. Tolong ini dicatat. Jadi sekali lagi, kenapa kelompok kami kemarin all out mayoritas memenangkan, mensukseskan, memperjuangkan Pilgub? Karena salah satu pertimbangan yang paling utama adalah karena para muhibin
adalah pendukung dan tim pemenangan calon sebelah. Terus yang kedua, para bapak sekalian yang kami hormati, kami berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah Forkopimda untuk lebih bijak lah. Kalau kami masyarakat Banyuwangi diharapkan untuk menciptakan situasi yang kondusif, dan salah satu syarat bahwa supaya situasi itu betul-betul kondusif, ini para pemangku kebijakan termasuk aparat keamanan ini harus bersikap netral, tidak ada keberpihakan kepada pihak manapun. Saya yakin kalau pemerintah dalam hari ini Pemda, termasuk aparat kepolisian dalam hal ini Polres beserta jajarannya bersikap netral, tidak ada keberpihakan, tidak subjektif dan tidak ada indikasi memihak salah satu pihak, saya yakin Banyuwangi akan kondusif. Nah, ini saya sampaikan karena kami belajar dari pengalaman beberapa bulan yang lalu kami mengadakan kegiatan sama, pertama temanya sholawatan, yang kedua seminar ilmiah, yang kebetulan yang kami hadirkan adalah figur kontra Alawi. Perlu kami sampaikan, luar biasa prosesnya Pak. Ada indikasi kami dipersulit, ada indikasi kami dijegal, ada indikasi kami dicegah dan lain sebagainya. Tapi terus karena semangat kami tetap terlaksana. Bahkan mohon maaf, rekomendasi yang sudah terbit saja dari Polres waktu itu ada Pak Samsul itu dicabut Pak. Kok sampai 2 kali. Yang lebih memprihatinkan lagi bagi kami Pak, pada saat pelaksanaan kami dikepung oleh aparat, seolah-olah situasinya itu betul-betul tidak kondusif dan seolah-olah di tengah-tengah itu ada teroris, sehingga situasinya mencekam. Tapi oke, kami menyadari mungkin ini bagian dari SOP untuk menjaga stabilitas keamanan. Oke, akan tetapi selanjutnya kami yang mohonlah kepada pemerintah untuk bersikap bijak, untuk bersikap di tengah. Kalau ini pemerintah daerah tetap memaksakan kehadiran Habib Syekh, semakin menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak subjektif, semakin menunjukkan bahwa mohon maaf dalam tanda petik sama dengan pemerintah daerah menghendaki Banyuwangi tidak kondusif. Saya kira itu aja Pak Bram, tolong disampaikan supaya ada kebijakan. Kalau sholawatannya Pak, Masya Allah tadi sudah dikeluarkan dalilnya ya, semua kami backup. Bahkan apapun kegiatan refleksi akhir tahun termasuk dirangkai dengan Harjaba yang ada di Kabupaten Banyuwangi, kami semua akan backup, kami semua akan dukung. Apalagi melibatkan budaya-budaya dan tradisi-tradisi yang ada di Banyuwangi, pasti kami backup. Cuman satu permintaan kami, jangan datangkan Habib siapapun di Banyuwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joni dan kawan-kawan yang mewakili dari Pak Guyupan Wali Songo ya. Perjuangan Wali Songo. Kalau saya bukan wali ya, wali murid. Pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia. Teman-teman semua, sebetulnya ini adalah upaya yang kesekian kalinya untuk melakukan mediasi, kan Mas Yoni ya, dari beberapa tahapan yang kita diskusikan, kita samakan frekuensinya dari gelombang AM dan FM ini ya, Tenopodo. Nah, saya minta teman-teman media juga nanti tidak seluruhnya diekspor terkait apa yang dibicarakan pada hari ini dalam rangka untuk mencari titik yang betul-betul nyaman untuk Banyuwangi. Saya tidak ingin bahwa situasi ini nanti seakan-akan Mas Joni ini pecah sama Pemda, kan begitu. Ini kan salah satu aset dari anak Banyuwangi, ya, teman Banyuwangi yang menyuarakan, kan Pak, menyuarakan aspirasi supaya didengarkan oleh bapak dan ibunya. Jadi biar nggak ada kesan yang awak dewi koyo adu-aduan gitu lah. Ini penting teman-teman untuk menjaga, apalagi menyangkut ini ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai pada orang Islam apa ditukaran. Bahasa ini harus penting di teman-teman media sehingga kemasan nanti keluar biar satu bahasa bahwa ini adalah bagian upaya mengingatkan pemerintah agar salah satu komponen anak Banyuwangi, teman-teman ya yang bergabung dari perjuangan Wali Songo untuk meminta hak ya berpendapat yang disampaikan pada pemerintah daerah. Tentu kami akan menyambut baik apa yang telah disampaikan panjang lebar tadi dari berbagai komponen yang dituangkan kawan-kawan dari sisi A, sisi B, sisi C. Ini menjadi referensi buat kami untuk membahas secara mendalam terhadap kegiatan ini. Tapi kalau saya simak tidak menolak kegiatannya.
tidak menolak sholawatan, tapi menolak orangnya. Kan ngoten lah, intinya ngoten lah. Kan ngoten lah. Intinya itu. Ya. Tempat, kenapa tempat ini kita pilih di Genteng juga tidak serta merta ditempatkan di sana, karena memang dari beberapa tahun ini, hampir 10 tahun terakhir ini, kegiatan kita selalu ke kota. Wong Gitulah ini protes, itulah. Makanya kemarin Kuwung juga kita taruh sana, Pak. Sebetulnya BEC yang diminta, karena BEC secara teknis tidak cukup ruang jalannya itu. Maka Kuwunglah yang kita taruh di sana untuk memberikan ruang wilayah selatan untuk berbagi event. Salah satunya juga nanti di refleksi akhir tahun. Saya kira pemerintah daerah ya terus berupaya menyamakan, Mas Joni. Jangan sampailah kita ini sampai di akhir justru dengan kejadian ini malah berbuntut panjang. Tadi sampaikan Mas Joni panjang lebar. Saya kira nggak akan sampai ke titik itulah. Insya Allah akan ada solusi sambil ngopi yang bisa kita selesaikan bareng-bareng. Ya upaya-upaya pemerintah juga banyak melalui ruang-ruang mediasi, ketemu, bahkan pimpinan-pimpinan kami juga ketemu dengan itu dalam rangka menyerap, meminta pendapat. Hari ini pun juga dalam rangka itu. Saya kira insya Allah kita akan mendengarkan dengan seksama kawan-kawan. Tentu apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya hari ini akan kita bawa secepatnya, Pak. Secepatnya kita bawa, dan tentu nanti akan kami take and give, akan ketemu lagi, rundingan lagi untuk mencapai titik yang paling ketemu, yang paling nyaman untuk semua. Ya. Katanya teman-teman, kalau kita melakukan kegiatan baik, tapi kalau kegiatan baik itu justru menjadi mudarat, buat apa? Kan gitu. Maka itu yang kita nanti pertimbangkan bareng-bareng. Saya kira itu Mas Joni, teman-teman semuanya, Pak Yai, Pak Wayuti, Pak Mahfud, semuanya apa yang jenengan memberikan masukan tadi menguatkan ya. Kan Mas Joni ini kan menguatkan ini wingi wis sampai ini tambah dikuat maning, menguatkan kita para pemimpin yang sekarang mengambil keputusan untuk mendengarkan tadi aset dari teman-teman semua yang perjuangan Wali Songo untuk menyampaikan pendapat yang mungkin bisa menjadi titik temu dari acara refleksi akhir tahun yang kita sekarang. Saya kira itu ya dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Ya, saya tambah sudah usah bagus. Jadi intinya saya mengingatkan. Jadi kami PWI itu, iling nopo ibu, Bu, Pak Joni PWI, Pak Mukten, semua itu pendukungnya Bu Ibu semua sampai menang ini. Saya harap kalau Pak Bu Ibu jadi muhibin, gak nurut, ya diserbu maning, dipelorot no maning, bocarane kelenti itu. Sampaikan ini operasi omongan kuantar tapi sampai yang halus. Nah aku antarnya nih Pak Polisi. Biasa kewenangan. Kalau saya ngomong halus diganti Jenny ini ya, ini Joni ya gini nih. Yang penting kalau itu kondusif hanya satu Pak. Semua silahkan dilakukan hanya satu. Ojo undang Habib Syekh dan catatan Pak Polisi. Habib yang lain. Habib yang lain ojo diundang. Undang lokal iki yo bisa pidato oleh kok nyanyi terus. Ya, kalau 5.000 jungkilan tuh. Sampai di Gus Yusti gue ya. Gopar itu. Kayak 5.000, 10.000 jukitan bojok ya, Pak. Jukitan bojok. Marus. Ya tapi yang jelas begini tadi saya ingatkan dulu lagi Pak Bram Pak Bram karena yang dekat saya tahu dengan itu. Yang datang PWI Group ini pendukung Bu Ibu sampai insya Allah menang, amin ya, amin. Karena saya proses gugatan. Karena apa? Jadi aku nak Bu Ibu itu api kenal saat itu banyak kenal dulu. Tapi aku nak Bu Ibu telepon gak tahu direspon, WA gak dibalas, Pak Anas sebetul hebat paran. Saya ikhlas, ini bagian daripada proses hidup saya. Wis tahu dadi wong hebat isun wis, dadi wong benuh wis. Dadi wong wah wis saiki sing butuh paran-paran wis. Empenen kabeh yang hebat-hebat wis. Saya tidak butuh. Hari ini sisa hidup saya mengabdi kepada Banyuwangi khususnya, kepada negara khususnya, NU khususnya agama lewat NU. Karena saya itu terus terang aja, saya masih punya tanggung jawab moral terhadap yang punya Banyuwangi pada masa lalu. Sampai nanti kok. Saya berat, tapi nyumbang aku Bram, kursi meja ini tapi mantaran. Ini karena bentuk tanggung jawab, makanya saya all out. Di samping itu tadi Pak Tony, Pak Polisi itu draft laporan dugaan sudah saya siapkan. Mudah-mudahan Kiki gak sampai Melayu dan banyaknya kondusif. Tapi lek dipaksakan Habib Syekh mbuh teko nang Purwo, mbuh nang pawone wong banyak keting tak kira rame.
demikian tadi ya kawan-kawan penyampaian aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Banyuwangi yang mewakili semua masyarakat Banyuwangi, bahwasanya mereka menolak kehadiran Habib Syekh dan semua klan Ba'alwi di tanah Banyuwangi. Namun begitu, sholawat tetap berlanjut dan disarankan untuk menghadirkan kiai lokal bukan dari klan Ba'alwi. Semoga saja bermanfaat, semoga saja bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.